Halo teman-teman, kemarin kita ada berita ya, sekitar bulan Maret 2024 ada orang yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi gara-gara dia dikenain pidana nih. Dia dikenain pidana gara-gara nggak lapor SPT, kalau nggak salah seperti itu ya. Mari kita baca informasi teman-teman, ini ada di Detik. Kayaknya sih di DTC juga banyak ya kayaknya ya, tetapi coba gua ini deh, gua share di Detik aja, oke. Jadi di bulan Maret kemarin ada orang yang menggugat nih, Pak Haris ini adalah orang Detik News ya, 22 Maret 2024. Mahkamah Konstitusi judulnya nih, MK tolak hapus ancaman penjara wajib pajak yang lalai lapor SPT. Jadi gini, MK menolak permohonan Puguh Suseno. Siapa nih Pak Puguh nih? Pak Puguh, coba kalau kenal gua ya, segera hubungi gua. Kita bisa coba podcast ya, supaya Bapak bisa bisa dapat informasinya. Supaya kita bisa dapat informasi mengenai apa sih masalah Bapak ini. Terkait pasal yang mengatur sanksi penjara dan denda bagi WP yang lalai dalam melaporkan suatu SPT ya, atau SPT dan menyetorkan pajak. MK menilai permohonan, Pugu itu tidak jelas. Oke. Putusan nomor 30/2024 itu dibacakan dalam sidang di gedung MK oleh Pak Suhartoyo. Dalam permohonannya, Pugu meminta agar MK menyatakan pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor ini KUP ya, tentang KUP bla bla bla, bla bla bla. Ah, dia pengennya KUP itu dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, pengen dibatalkan. Permohonan juga meminta MK mengubah pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang KUP menjadi tidak menyentuhkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Oke, pasal 39 ayat 1. Coba kita baca deh. KUP-nya gimana sih ngomongnya? KUP, 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 mana KUP? Mana KUP gue? Sebentar ya, gue cari dulu KUP-nya. KUP itu ada di sini nih, KUP. Dia KUP pasal 39 ayat 1 huruf I. Pasal 39 ayat 1 huruf I. Huruf I. Oh ini. Jadi tidak menyetorkan pajak adalah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian negara pada pendapatan negara dipidana paling lama 6 bulan, paling kecil 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda sedikitnya 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang. Sedangkan dia mintanya itu paling banyak 2 kali pajak terhutang. Jadi si, bapak yang menggugat ini mintanya, "Jangan 4 kali dong," dia bilang, "jangan 4 kali jumlah pajak terhutang, tetapi cukup 2 kali saja," menurut si bapak ini. Dia maunya gitu ya, oke. Lanjut, pemohon mengaku ditetapkan sebagai tersangka gara-gara dianggap melanggar pasal 39, mampus. Jadi si bapak ini ditetapkan sebagai tersangka karena lalai dalam melapor SPT pajak tahunan. Nah, jadi gini teman-teman ya, di dalam pasal 39 ini, semua orang yang salah secara pajak itu dapat melakukan dapat dianggap pidana teman-teman ya. Contohnya tidak mendaftarkan diri sebagai, ya untuk diberikan NPWP, bisa kena nih pasal pidana nih teman-teman ya. Jadi, lu yang tidak punya NPWP dengan sengaja itu bisa loh dimasukin penjara, bisa dimasukin penjara ya secara pajak ya. Nah, tetapi belum pernah prakteknya. Dan bapak ini kena nih dia nih, gara-gara dia tidak melaporkan SPT tahunan, maka dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kita nggak tahu pastinya bagaimana kasusnya teman-teman ya. Katanya MK, pemohon menjadi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perpajakan hanya karena lalai dalam melaporkan SPT tahunan. Jadi gara-gara dia lalai lapor SPT tahunan, maka dia dianggap, dia jadi tersangka nih dia ini. Selain itu, dalam permohonannya, pemohon juga menyinggung soal kasus gratifikasi Pak Rafael Alun ya. Pugu menyebut WP bisa menjadi ragu untuk menyentuhkan pajak gara-gara kasus tersebut. Oke, ya nggak bisa lah ya, nggak bisa bos, nggak bisa. Bukan bermaksud untuk tidak ingin membayar pajak, tetapi pemohon wajar apabila pasca adanya perkara korupsi yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai pajak Rafael Alun yang memiliki harta banyak mencurigakan tidak sesuai dengan profil penghasilannya sebagai pegawai, merasa khawatir apabila pajak yang dibayarkan malah dikorupsi oleh pegawai pajak. Oke, nggak bisa bos, nggak bisa gitu dong. Dalam pertimbangannya,
MK menyatakan pemohon keliru memahami pasal tersebut. Nah, ini nggak jelas, teman-teman, nggak jelas nih. Masalahnya apa nih nggak jelas, kemudian bagaimana dalilnya tidak jelas, bagaimana putusannya pun tidak jelas. Nah, kalau bisa deh Pak siapa tadi, Pak Puguh, coba deh datang ke podcast gue ya, Pak, ya, kalau memang mau ya, supaya lebih jelas masalahnya apa. Apa dia sudah di penjara? Kita nggak tahu juga ya. Hakim MK Daniel Yusmik, kalimat yang dianggap pemohon sebagai pasal 39 ayat 1 huruf I itu sebenarnya berdiri sendiri dan keberadaannya termuat di bawah huruf A sampai dengan huruf I dari pasal O. Jadi menurut MK, pasal I ini adalah satu paket dengan yang di atasnya. Jadi lu nggak bisa batalin satu-satu gitu. Seperti begitu ya. Sehingga, kata Daniel, kalimat demikian mencakup atau melingkupi seluruh perbuatan yang diatur dalam norma yang termaktub dalam huruf A sampai huruf I dari pasal 39 ayat 1. Oh gitu. Dengan demikian, pemohon telah keliru membaca dan memahami norma, sehingga membuat permohonan menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak jelas dan ketidakjelasan ini berakibat pada permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan MK ya, nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam pengkajian undang-undang ya, PMK 2. PMK ini peraturan MK ya, bukan peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 2 tahun 2021. Atas dasar tersebut, MK menolak gugatan pemohon ya. Berikut amar putusannya. Menyatakan permohonan bla 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 itu tidak dapat diterima. Oke. Kemudian yang dua, menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Oke. Udah selesai ya. Oke. Jadi yang gue tangkap ceritanya orang ini tuh dijadikan tersangka gara-gara lalai lapor SPT atau dia tidak lapor SPT atau dia lapor tapi salah. Kita nggak tahu persisnya. Kemudian dia mau menggugat undang-undang KUP mengenai itu, ancaman pidana itu, gitu. Cuman, oleh MK dibilang jadi MK itu bukannya mengatakan menolak argumen dia ya, tetapi MK mengatakan bahwa, gugatan dia cacat formil, oke? Gugatan dia itu cacat formil, bukannya salah, bukannya materialnya salah, bukan berarti material ditolak oleh MK, tidak. Tetapi karena di awal sudah cacat formil, maka material tidak dipertimbangkan lagi, gitu, kira-kira begitu. Jadi bagi teman-teman yang lu masih kena masalah pidana, nah lu masih boleh nih mengajukan gugatan ke MK, ya. Karena Bapak tadi itu dibatalkan atau digagalkan secara formil, bukan secara material. Jadi kalau lu masih mau, lu boleh menggugat ulang, atau si Bapak ini juga boleh sih, si Bapak ini juga boleh menggugat ulang kalau dia mau ya. Dia boleh menggugat ulang tetapi lebih lebih detail mengenai formalnya dan dia bisa lolos masuk ke material, gitu. Intinya sih kita sangat miris teman-teman ya, kita sangat miris bagaimana, wajib pajak bisa dipidana hanya gara-gara salah lapor SPT, telat lapor SPT, dan sebagainya. Sementara oknum pajak kalau dia terlambat menerbitkan SPHP, melakukan pemeriksaan melewati jangka waktu, nggak ada sanksi sama sekali. Ya begitulah negara kita ya teman-teman ya, kita hanya bisa tersenyum dan tertawa dan, tidak terlalu menganggap serius ya hidup ini teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya, semoga terbantu, sampai jumpa lagi. Thank you.